Suara denting gelas dan tawa riuh memenuhi ruangan VIP restoran di Jakarta Pusat itu. Ini adalah reuni kelas SMA kami yang pertama setelah 1 tahun kelulusan. Udara dipenuhi aroma parfum mahal dan steak yang menggugah selera, tapi bagiku, udara terasa sesak. Alasannya sederhana. Aditya ada di sini. Aditya, sang pangeran sekolah, murid teladan yang selalu mendapat peringkat 1 umum, kini duduk tepat di seberangku. Dia mengenakan kemeja putih yang lengan bajunya digulung santai hingga siku, memperlihatkan lengannya yang putih namun berotot. Wajahnya yang tampan dengan garis rahang tegas tampak sedikit memerah karena alkohol, namun matanya yang gelap dan dalam tetap tenang sedingin air danau di malam hari. "Hei, ayo main truth or dare," seru seorang teman laki-laki yang sudah setengah mabuk, meletakkan botol anggur kosong di tengah meja-meja bundar yang besar itu. "Setuju. Aturan lama." "Ya." Botol menunjuk siapa. Dia harus memilih. Jujur atau tantangan. Botol itu berputar. Jantungku berdegup kencang seiring putarannya yang melambat. "Tolong jangan aku. Tolong jangan aku." Rapalku dalam hati. Dan untungnya, bukan aku. Tapi, ujung botol itu berhenti tepat mengarah ke Aditya. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada sosok sempurna itu. Para gadis menahan napas, berharap bisa mengorek rahasia dari cowok paling misterius di angkatan kami. Aditya meletakkan gelasnya perlahan. Jari-jarinya yang panjang dan lentik mengetuk meja pelan. Dia mengangkat wajah, matanya menyapu sekeliling sebelum berhenti sejenak hanya sepersekian detik ke arahku. Tatapan itu, ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan di sana. "Truth, jujur," jawabnya singkat. Suaranya bariton, rendah, dan membuat telinga siapapun yang mendengarnya merasa nyaman. Teman yang memutar botol tadi menyeringai jahat. "Oke Aditya. Pertanyaan klasik. Selama SMA, lo kan gak pernah pacaran sama sekali. Lo itu bersih banget dari skandal. Pertanyaannya, apa lo pernah naksir cewek? Atau, apa lo pernah ditolak?" Aku menunduk pura-pura sibuk memotong brownies di piringku, berusaha menyembunyikan wajahku yang mulai terasa panas. Aditya diam sejenak. Dia mengambil gelas anggurnya, menggoyangkannya pelan melihat cairan merah itu berputar, lalu menyesapnya sedikit. "Pernah," jawabnya tenang. "Aku pernah punya pacar." Aku tersedak ludahku sendiri. Teman-teman di sekelilingku langsung heboh. "Hah? Kapan? Siapa ceweknya? Kok kita nggak tahu?" Aditya tidak mempedulikan keributan itu. Dia melanjutkan dengan nada datar, seolah sedang menceritakan cuaca hari ini. Tapi hubungan itu cuma bertahan beberapa menit. Dia menembakku, aku menerimanya. Tapi kemudian dia mencampakkanku. Katanya, dia cuma bercanda. Prang. Garpu di tanganku jatuh menghantam piring, menimbulkan suara nyaring yang memecah kehebohan. Wajahku terasa seperti terbakar api. Aku ingin menghilang. Aku ingin masuk ke kolong meja dan tidak keluar sampai reuni tahun depan. Semua orang menoleh padaku karena suara gaduh itu. "Putri, lo kenapa? Mabuk ya?" tanya Lestari di sebelahku. "Enggak," tangan licin jawabku tergagap, tidak berani mengangkat kepala. Tapi aku bisa merasakannya. Tatapan tajam dari seberang meja itu. Aditya sedang menatapku. Tatapan yang seolah berkata, "Kau ingat apa yang kau lakukan malam itu, Putri?" Ya Tuhan. Dia masih mengingatnya. Dia ingat malam petaka itu. Malam di mana aku melakukan hal paling bodoh dalam hidupku. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Mari kita putar balik waktu ke 1 tahun yang lalu. Malam perpisahan sekolah. Malam itu, euforia kebebasan membuat semua orang lupa diri. Aku, Putri, gadis biasa-biasa saja yang selama 3 tahun hanya bisa memandangi punggung Aditya dari kejauhan. Malam itu menenggak terlalu banyak koktail buah. Aku duduk di sofa pojok ruangan karaoke, menangis terseduh-seduh sambil memeluk bantal sofa. Wah, Lestari. 3 tahun. 3 tahun? Aku suka dia.
Tapi sampai lulus pun aku nggak berani ngomong. Raungku meratapi nasib cintaku yang bertepuk sebelah tangan. Lestari, sahabatku yang juga sudah sedikit tipsi, menepuk punggungku dengan semangat. Ya ampun Put, kalau suka ya bilang aja sekarang. Mumpung masih malam ini, besok kita udah pisah jalan loh. Tapi dia Aditya, Dewa Aditya. Mana mungkin dia mau sama remah-remah rempeyek kayak aku? Coba dulu, siapa tahu dia lagi khilaf, hasut Lestari. Entah dari mana datangnya keberanian itu, mungkin dari alkohol. Mungkin dari rasa putus asa aku menyambar ponselku. Dengan jari gemetar dan pandangan berkunang-kunang, aku mencari kontak yang selama ini hanya kusimpan tanpa pernah kuhubungi. Aditya. Aku menekan tombol panggil. Tuut, tuut, halo. Suara itu. Suara Aditya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aditya. Aditya, Aditya, cerocosku tanpa rem. Aku. Hik. Aku suka sama kamu. Udah lama banget. Kamu ganteng banget. Pintar banget. Mau nggak jadi pacar aku? Hehehe. Hening. Di ujung sana tidak ada suara. Aku mulai sadar. Mungkin aku sudah gila. Apa yang barusan aku katakan. Namun sebelum aku sempat mematikan panggilan karena malu, terdengar jawaban singkat dari seberang sana. Suaranya terdengar agak serak, mungkin dia juga baru bangun tidur atau sedang di tempat bising. Boleh. Satu kata. Boleh. Aku membeku. Mataku melotot menatap layar ponsel. Hah? Lalu sambungan terputus. Aku menatap Lestari dengan horor. Dia bilang boleh? Dia bilang boleh? Lestari melongo. Gila. Seriusan? Aditya nerima lo? Kepanikan melanda diriku seketika itu juga. Alkohol di darahku mendadak menguap, digantikan oleh adrenalin murni. Tidak mungkin. Tidak mungkin Aditya yang sempurna itu menyukaiku, dia pasti hanya kasihan. Atau lebih buruk, dia pikir aku sedang main truth or dare dan dia hanya ingin bersikap sopan supaya aku tidak malu. Atau mungkin dia salah dengar? Ya, pasti itu. Dia pasti salah paham. Dengan tangan gemetar, aku buru-buru mengetik pesan klarifikasi. Aku tidak sanggup membayangkan kalau besok pagi dia menyapaku sebagai pacar hanya karena rasa kasihan. Itu akan sangat memalukan. Toh, Aditya. Maaf. Maaf. Maaf banget Aditya. Tadi itu aku cuma lagi main game sama teman-teman. Itu hukuman kalah main kartu. Jangan dianggap serius ya. Maaf banget udah ganggu malam-malam. Lupakan aja ya. Haha. Aku bodoh banget kan? Sen. Terkirim. Aku menatap layar dengan cemas. Tak lama kemudian balasan masuk. Singkat, padat dan menyakitkan. From Aditya. Tidak apa-apa. Hanya itu. 3 kata yang membuatku merasa menjadi manusia paling jahat dan paling pengecut di dunia. Setelah malam itu aku tidak berani menampakkan wajahku di depannya lagi. Liburan musim panas dimulai dan aku bersyukur aku tidak perlu bertemu dengannya. Aku pikir takdir kami sudah selesai di sana. Tapi ternyata Tuhan punya selera humor yang aneh. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta, Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Kembali ke masa kini, atau tepatnya beberapa minggu setelah malam kelulusan itu. Ibuku, wanita terhebat namun juga paling bawel sedunia, memberiku ultimatum. Putri, liburan ini kamu nggak boleh cuma tidur-tiduran di rumah kayak kucing malas. Mama sudah carikan pekerjaan buat kamu. Jadi guru les privat. Ternyata teman arisan Mama, Tante Wulan, sedang mencari guru les untuk anak bungsunya yang masih kelas 5 SD. Katanya anaknya pintar tapi bandelnya minta ampun. Namanya bagus, kata Mama. Ingat, bersikaplah sopan. Keluarga mereka itu keluarga terpandang. Demi uang saku tambahan, aku menyetujuinya. Sebelum berangkat ke rumah murid baruku, aku menelepon nomor yang diberikan Tante Wulan. Halo, selamat siang. Ini dengan Dik Bagus yang imut dan pintar ya. Ini Kak Putri, guru les baru kamu.
Sapaku dengan nada suara yang kubuat seceria mungkin, ala-ala pembawa acara televisi anak-anak. Hening sejenak di seberang sana. Lalu terdengar suara berat laki-laki. "Halo, ini kakaknya." Suara itu, kenapa terdengar familiar? Ah, mungkin cuma perasaanku saja. Aku buru-buru meminta maaf dan menutup telepon. Malu sekali rasanya bersikap sok imut pada orang dewasa. Sore harinya, aku tiba di alamat yang diberikan. Sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Aku menarik napas panjang, merapikan rok, dan menekan bel. Pintu dibuka oleh seorang anak laki-laki berkulit putih dengan wajah cemberut. "Ini pasti Bagus, kakak guru les ya?" tanyanya tanpa basa-basi. "Iya, panggil Kak Putri ya." Bagus tidak menjawab, dia hanya berbalik dan berteriak ke arah dalam rumah. "Mas, Mas, guru lesnya udah dateng nih." Dia berjalan masuk dan aku mengekor di belakangnya, mengagumi interior rumah yang modern dan mewah. "Mas, jangan abisin susu kotaku lagi ya," teriak Bagus di depan sebuah pintu kamar. Pintu itu terbuka, dan saat itulah duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Seorang laki-laki keluar dari kamar itu. Dia baru saja selesai mandi. Rambut hitamnya yang basah meneteskan air ke bahu yang lebar. Dia tidak memakai baju atasan. Dadanya bidang, perutnya terbentuk sempurna dengan otot-otot abs yang samar namun jelas. Dia hanya melilitkan handuk putih di pinggangnya. Aku menjerit tertahan, "Kyiaa." Aku langsung berbalik badan, menutup mataku dengan kedua tangan. Wajahku panas luar biasa. Maaf, saya nggak lihat apa-apa, sumpah." Suara pintu ditutup terdengar, diikuti oleh suara langkah kaki mendekat. "Putri." Suara itu. Kali ini aku tidak salah dengar. Perlahan, aku membuka celah di antara jari-jariku dan berbalik. Laki-laki itu adalah Aditya. Dia berdiri di sana, masih dengan rambut basah. Untungnya dia sudah memakai kaos oblong hitam sekarang. Menatapku dengan ekspresi datar yang sama seperti saat di sekolah dulu. Tapi ada sedikit kilatan terkejut di matanya. "Ah, Aditya, cicitku. Kenapa? Kenapa kamu ada di sini?" Bagus yang berdiri di sampingku tertawa mengejek. "Lah, ini kan rumahku. Ini masku. Kakak nggak tahu?" Aditya, Bagus, dua bersaudara. Kenapa aku bodoh sekali tidak menyadari kemiripan nama keluarga mereka? Kenapa aku tidak sadar kalau Bagus punya mata yang sama persis dengan Aditya? "Jadi, kamu guru lesnya Bagus?" tanya Aditya, suaranya tenang tapi sukses membuat lututku lemas. Iya, jawabku pelan. Masih tidak berani menatap matanya, apalagi mengingat pemandangan toples beberapa detik yang lalu. "Maaf, aku nggak tahu ini rumah kamu. Kalau aku tahu, aku nggak bakal." "Nggak bakal apa?" potong Aditya. Dia melangkah maju satu langkah. Aroma sabun mandi yang segar dan maskulin menguar dari tubuhnya, membuat kepalaku pening. "Nggak bakal datang." Bukan gitu." Bagus memutar bola matanya. "Udah deh, dramanya nanti aja. Ayo belajar Kak, keburu sore." Bagus menarik tanganku menuju ruang belajar, menyelamatkanku dari situasi paling canggung dalam hidupku. Aku sempat menoleh sekilas, melihat Aditya masih berdiri di sana, menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Sesi belajar berlangsung sangat menyiksa, bukan karena materinya, tapi karena konsentrasiku buyar. Setiap kali pintu terbuka sedikit, aku tersentak kaget, takut Aditya masuk. Dan benar saja, 1 jam kemudian, pintu diketuk. Aditya masuk membawa nampan berisi 2 gelas susu coklat dan piring berisi potongan buah mangga. "Istirahat dulu," katanya, meletakkan nampan di meja. "Cie, Mas Aditya tumben banget perhatian," celetuk Bagus dengan mulut penuh mangga. "Biasanya Mas paling anti masuk kamarku kalau aku lagi belajar." Aditya tidak menjawab ledekan adiknya. Dia menyodorkan gelas susu ke arahku. "Minum, Bu Guru Putri." Tanganku gemetar saat menerima gelas itu. Jari kami bersentuhan sedikit, kulitnya dingin, kulitku panas, seperti ada sengatan listrik kecil yang menjalar.
Terima kasih. Gumamku. Aditya tidak langsung pergi. Dia bersandar di meja belajar, melipat kedua tangannya di dada. Matanya memperhatikan buku latihan matematika bagus yang sedang aku koreksi. Itu salah, kata Aditya tiba-tiba, menunjuk salah satu angka di kertasku. Hah? Aku melihat lagi. Enggak kok, 56 dibagi 8 itu 7 kan? Kamu nulisnya 8? Koreksi Aditya datar. Aku melihat tulisanku. Benar saja. Angka 8 besar tercetak di sana. Astaga. Aku bahkan tidak bisa pembagian dasar saking gugupnya berada di dekat dia. Bagus tertawa terbahak-bahak. Kak Putri payah nih. Masa Mas Aditya lebih pintar dari guru lesnya? Wajahku merah padam. Rasa malu yang luar biasa menyergapku. Bukan malu yang imut, tapi rasa malu yang membuatku merasa bodoh dan tidak pantas. Dulu di sekolah, aku juga sering dimarahi guru di depan kelas, dan Aditya selalu melihat kejadian itu dari bangku depan dengan tatapan diamnya. Sekarang pun sama, aku masih si bodoh yang ceroboh dan dia masih si jenius yang sempurna. Maaf, kataku pelan, buru-buru menghapus angka itu. Saya kurang fokus. Aditya menatapku lekat. Dia tidak mengejek, tidak tertawa. Dia hanya mengulurkan tangan, mengambil penghapus dari tanganku, dan membersihkan sisa-sisa karet penghapus di atas meja dengan telaten. Pelan-pelan saja, katanya lembut. Nggak usah buru-buru. Suaranya yang lembut itu justru membuat hatiku semakin mencelos. Ketika sesi les berakhir, di luar hujan turun dengan deras. Khas cuaca Jakarta yang tidak bisa ditebak. Aku berdiri di teras, bingung bagaimana caranya pulang. Ojek online pasti susah didapat saat hujan begini. Tiba-tiba sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan lobi rumah. Kaca jendela turun, memperlihatkan wajah Aditya di kursi kemudi. Masuk, perintahnya. Aku antar pulang. Nggak usah. Aku bisa pesan taksi. Tolakku panik. Hujan deres. Taksi bakal lama. Masuk, Putri. Nadanya tidak membentak, tapi tegas dan tidak menerima penolakan. Dengan ragu, aku berlari kecil menembus hujan dan masuk ke kursi penumpang depan. Di dalam mobil, suasana hening dan sejuk. Aroma mint dan leder memenuhi indera penciumanku. Aroma Aditya. Dia mulai menjalankan mobil. Hening yang canggung menyelimuti kami selama beberapa menit. Hanya terdengar suara wiper yang menyapu air hujan di kaca depan. Kamu. Aditya memecah keheningan. Matanya tetap fokus ke jalan. Kenapa waktu itu bilang bercanda? Jantungku rasanya mau copot. Dia membahasnya. Dia membahas malam itu. Aku meremas ujung roku. Yang mana? Tanyaku pura-pura bodoh. Telepon malam itu, katanya. Kamu bilang suka sama aku. Lalu kamu bilang itu cuma hukuman game. Mobil berhenti di lampu merah. Aditya menoleh padaku. Tatapannya intens, mengunci mataku. Di bawah sorot lampu jalan yang remang-remang, dia terlihat sangat tampan sekaligus mengintimidasi. Itu ya emang bener kan? Jawabku lirih, berusaha tertawa kecil tapi terdengar sumbang. Mana mungkin aku berani nembak kamu beneran? Kamu kan Aditya. Aku cuma Putri. Lagian, kamu juga langsung jawab boleh gitu aja. Pasti, karena kamu kasihan kan? Alis Aditya bertaut. Kasihan? Ulangnya. Seolah kata itu terdengar asing baginya. Kamu pikir aku nerima kamu karena kasihan? Iya, atau mungkin kamu lagi ngantuk jadi asal jawab. Lampu berubah hijau. Aditya kembali menatap jalan, tapi rahangnya terlihat mengeras. Dia tidak bicara lagi sepanjang sisa perjalanan. Saat mobil berhenti di depan pagar rumahku yang sederhana, aku buru-buru melepas sabuk pengaman. Makasih tumpangannya, Aditya. Maaf ngerepotin. Aku hendak membuka pintu, tapi suara kunci pintu otomatis terdengar klik, terkunci. Aku tidak bisa keluar. Aku menoleh padanya dengan bingung. Aditya? Aditya mematikan mesin mobil. Dia memutar tubuhnya menghadap ke arahku. Tangannya terulur, bukan untuk membuka kunci, tapi menyentuh puncak kepalaku. Dia mengusap rambutku pelan, sangat pelan, membuat seluruh tubuhku merinding. Putri, panggilnya.
Suaranya rendah dan terdengar sedikit frustrasi. Kamu benar-benar nggak ngerti? Atau pura-pura bodoh? Hah? Dia mencondongkan wajahnya mendekat. Jarak kami begitu dekat sampai aku bisa melihat pantulan diriku di matanya yang gelap. Besok datang lagi, bisiknya. Napasnya yang hangat menyapu wajahku. Kalau kamu nggak datang mengajar bagus, aku yang akan jemput kamu ke sini. Klik. Pintu terbuka. Turun. Selamat malam, Bu Guru, katanya, kembali ke posisi duduk tegak seolah tidak terjadi apa-apa. Aku turun dari mobil dengan kaki gemetar, berdiri di bawah payung sambil memandangi mobil hitam itu melaju pergi menembus hujan. Apa maksudnya? Apa arti tatapan itu? Dan kenapa? Kenapa dia terlihat kecewa saat aku bilang aku mengira dia menerimaku karena kasihan? Musim panasku baru saja dimulai, dan sepertinya ini akan menjadi musim panas yang sangat panjang dan mendebarkan. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang aneh namun manis. Aku tetap datang mengajar bagus. Dan Aditya tetap ada di sana, kadang membaca buku di sofa ruang tengah, kadang hanya lewat untuk mengambil air minum, tapi kehadirannya selalu terasa dominan. Bagus, si murid bandel, mendadak menjadi anak paling penurut sedunia. Aku curiga, dia disogok oleh kakaknya. Kak Putri, panggil Bagus suatu sore saat aku sedang memeriksa PR bahasa Inggrisnya. Kakak sadar nggak sih kalau Mas Adit itu sering ngeliatin kakak? Aku tersedak ludah sendiri. Ngaco kamu. Kerjain lagi nomor 5. Dibilangin gak percaya. Tuh, lihat. Aku menoleh perlahan ke arah sofa. Aditya sedang duduk di sana memegang sebuah buku tebal. Saat aku menoleh, dia buru-buru menaikkan buku itu menutupi wajahnya. Tapi aku sempat melihat sampul bukunya. Tunggu sebentar. Sampul itu. Gambar bunga sakura dengan judul Cinta di Musim Semi? Itu kan novel romans picisan milikku yang disita Bu Guru BK saat aku kelas 2 SMA. Aku ingat betul buku itu karena ada coretan nama Putri besar-besar di halaman depannya. Kenapa buku itu bisa ada di tangan Aditya? Saat jam istirahat les, aku memberanikan diri menghampirinya. Aditya, panggilku. Dia menurunkan bukunya. Wajahnya datar seperti biasa, tapi telinganya sedikit memerah. Ya? Itu, buku aku kan? Tanyaku sambil menunjuk novel di tangannya. Buku yang disita Bu Guru BK 2 tahun lalu. Kenapa ada di kamu? Aditya terdiam sejenak, lalu menutup buku itu perlahan. Waktu lulusan, Bu Guru mengembalikan semua barang sitaan. Aku kebetulan ada di ruang guru, melihat ini, dan membawanya. Kamu? Membacanya? Wajahku memanas. Novel itu isinya adegan romantis yang cukup cringe dan menggelikan. Sedikit, jawabnya singkat. Isinya, klise. Kalau klise balikin dong, aku berusaha merebut buku itu karena malu. Aditya mengangkat tangannya tinggi-tinggi, membuatku yang pendek ini harus berjinjit susah payah. Jarak kami terkikis habis. Aku hampir menabrak dadanya. Aroma mint dari bajunya kembali tercium, membuat otakku korslet. Tiba-tiba, selembar kertas terjatuh dari sela-sela halaman novel itu. Kertas itu melayang pelan dan mendarat di lantai karpet. Aku dan Aditya sama-sama menunduk. Itu adalah sebuah sketsa pensil. Gambar seorang gadis yang sedang tertidur di meja kelas dengan tumpukan buku sebagai bantal. Mulutnya sedikit terbuka, rambutnya berantakan. Itu gambar yang sangat bagus, detail dan artistik. Tapi yang membuat hatiku mencelos adalah tulisan kecil di sudut kertas itu. My Sleeping Beauty, M. M? Otakku langsung bekerja cepat menyusun kesimpulan yang menyakitkan. M. Siapa lagi gadis cantik di sekolah kami yang inisialnya M? Melati. Ketua OSIS, primadona sekolah, gadis yang selalu berdiri di samping Aditya saat upacara penghargaan. Gadis yang sempurna. Tentu saja. Aditya menyukai Melati. Gambar ini pasti sketsa wajah Melati. Hanya saja karena digambar saat tidur, wajahnya terlihat agak lucu dan mirip denganku yang biasa saja ini.
Aditya buru-buru memungut kertas itu, wajahnya terlihat sedikit panik, ekspresi yang sangat langka di wajah seorang Aditya. Ini, dia hendak menjelaskan. Aku mundur selangkah, merasakan mataku mulai memanas. Rasa percaya diri yang baru kubangun sedikit demi sedikit selama beberapa hari ini hancur berantakan. Nggak perlu dijelasin, potongku cepat, berusaha agar suaraku tidak bergetar. Gambarnya bagus. Melati pasti suka. Melati, Aditya mengernyit bingung. Aku harus pulang. Bagus sudah selesai belajarnya. Aku menyambar tasku dan berlari keluar rumah tanpa menunggu Aditya menawarkan tumpangan. Hatiku sakit sekali. Ternyata benar. Kebaikan Aditya selama ini hanya karena dia orang yang sopan. Hatinya sudah dimiliki oleh Melati. Aku hanya si upik abu yang kebetulan lewat dalam hidupnya. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. 3 hari aku mengurung diri di kamar. Aku mengirim pesan pada Tante Wulan, berbohong bahwa aku sakit dan mungkin tidak bisa mengajar lagi sampai aku sembuh. Tante Wulan yang baik hati langsung mentransfer gaji penuh dan menyuruhku istirahat. Rasa bersalah menumpuk di dadaku. Lestari datang ke rumahku, membawa kartu tarot andalannya. Putri, lo tuh bego atau gimana sih? Omel Lestari sambil mengocok kartunya di atas kasurku. Kartu gua bilang The Sun dan The Lovers. Itu artinya cerah. Jodoh. Kenapa lo malah galau karena inisial M doang? Lo nggak ngerti Tari, ratapku sambil memeluk guling. M itu pasti Melati, mereka itu couple goal satu sekolah. Aku ini cuma remah rengginang di kaleng kongguan. Tapi Aditya nelponin lo terus kan? Memang benar. Ponselku penuh dengan miss call dan pesan dari Aditya. Kamu sakit apa? Perlu aku bawakan obat? Kenapa tidak balas? Aku mengabaikan semuanya. Aku tidak siap patah hati lagi. Malam ketiga, sekitar pukul 9 malam, ponselku berdering lagi. Nama Aditya terpampang di layar. Aku membiarkannya berdering sampai mati, lalu berdering lagi, dan lagi. Akhirnya dengan hati dongkol bercampur rindu, aku mengangkatnya. Halo, aku lagi tidur. Jangan ganggu. Bohong. Suara Aditya terdengar di seberang sana, napasnya terdengar agak memburu. Lampumu masih nyala. Dan bayanganmu kelihatan mondar-mandir di jendela. Aku tersentak dan langsung berlari ke jendela, menyibakkan gorden sedikit. Di sana, di bawah tiang lampu jalan depan rumahku, berdiri sosok tinggi berbaju hitam. Aditya. Dia berdiri di sana sambil menempelkan ponsel di telinga, menatap lurus ke arah jendelaku. Jantungku berdegup kencang. Seakan mau meledak. Kak, kamu ngapain di situ? Tanyaku gugup. Menunggu seseorang yang katanya sakit, tapi ternyata cuma ngambek, jawabnya. Suaranya terdengar lembut. Tidak ada nada marah sama sekali. Turun Putri. Atau aku yang manjat ke atas. Aku tahu dia tidak mungkin nekat memanjat pagar. Tapi mendengar suaranya membuatku luluh. Dengan piyama bergambar beruang dan rambut dikuncir asal-asalan, aku menyelinap keluar rumah agar tidak ketahuan papa yang sedang nonton bola di ruang tamu. Aku membuka pagar sedikit. Udara malam terasa dingin. Tapi tatapan Aditya terasa hangat. Mau apa? Tanyaku ketus. Berusaha menutupi rasa gugup, Aditya tidak menjawab. Dia malah menyodorkan sebuah kantong plastik putih. Bubur ayam, tanpa kacang, ekstra kerupuk. Kesukaanmu kan? Aku tertegun. Bagaimana dia tahu? Kamu pernah bilang di kantin sekolah dulu, waktu ngobrol sama Lestari. Aku dengar dari meja sebelah, jelasnya seolah bisa membaca pikiranku. Aku menerima bubur itu dengan tangan gemetar. Cuma mau ngasih ini? Enggak. Aditya maju selangkah, membuatku otomatis mundur sampai punggungku menabrak pagar. Aku mau meluruskan kesalahpahaman tentang inisial M. Udah jelas kok, potongku, mataku mulai terasa perih lagi. M itu Melati. Kalian cocok. Aku cuma salah paham aja waktu kamu bilang boleh di telepon itu. Aku sadar diri kok. Aditya menghela napas panjang. Dia terlihat frustrasi. Tiba-tiba dia mengeluarkan selembar kertas dari saku jaketnya.
Kertas sketsa yang waktu itu jatuh dari buku novel. Lihat ini baik-baik, Putri, katanya tegas. Dia menyalakan senter dari ponselnya dan menyorot gambar itu. Aku melihatnya lagi. Gadis yang tertidur. Rambut berantakan. Mulut sedikit terbuka. Melati kalau tidur nggak pernah mangap kayak gini, kata Aditya datar tapi ada nada geli di suaranya. Dan Melati nggak pernah pakai jepit rambut bentuk stroberi norak begini. Tanganku refleks meraba rambutku. Jepit rambut stroberi. Itu jepit rambut favoritku saat kelas 2 SMA. Aku menatap gambar itu lagi lalu menatap Aditya. Ini. Aku? Iya, bodoh, bisiknya. Itu kamu. Waktu pelajaran sejarah, kamu ketiduran di barisan ketiga. Aku duduk di barisan depan, pura-pura dengerin guru padahal sibuk ngeliatin pantulan kamu di kaca jendela. Terus aku gambar ini. Duniaku berhenti berputar. Tapi inisial M itu apa? Tanyaku terbata-bata. Aditya menatapku lekat-lekat. Tatapannya begitu dalam dan intens hingga membuat lututku lemas. Mine, jawabnya. Artinya milikku. Duar. Rasanya seperti ada kembang api yang meledak di dalam kepalaku. Mine? Milikku. Aditya menganggapku miliknya sejak kelas 2 SMA? Kamu... Aku kehabisan kata-kata. Malam kelulusan itu, lanjut Aditya. Suaranya melembut. Waktu kamu telepon, aku lagi di balkon, ngeliatin bintang, berharap punya keberanian buat ngomong sama kamu sebelum kita pisah. Terus kamu telepon, kamu bilang suka. Aku jawab boleh. Itu bukan karena kasihan, Putri. Itu karena aku sudah menunggunya lama sekali. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena rasa bahagia yang meluap-luap. Terus kenapa kamu diam aja waktu aku bilang itu bercanda? Isakku. Aditya tersenyum kecut. Dia mengulurkan tangan menghapus air mata di pipiku dengan ibu jarinya yang kasar namun hangat. Karena aku takut akunya jujur. Seorang Aditya yang kalian pikir sempurna ini, sebenarnya penakut kalau soal perasaan. Aku takut kalau aku maksa kamu malah ilfil dan menjauh. Aku pikir, kalau memang jodoh, pasti ada jalannya. Dan ternyata jalannya lewat Bagus yang butuh guru les. Aditya menatapku, lalu perlahan menundukkan wajahnya. Jarak kami tinggal beberapa sentimeter. Jadi, Putri, bisiknya di depan bibirku. Boleh aku minta konfirmasi ulang? Telepon malam itu. Beneran bercanda atau enggak? Aku menggeleng kuat-kuat, air mata dan ingus bercampur jadi satu yang kuyakin terlihat sangat tidak estetis, tapi Aditya tidak peduli. Enggak. Cicitku, itu serius. Aku suka kamu, Aditya. Senyum Aditya mengembang, senyum paling manis yang pernah kulihat selama 3 tahun mengenalnya. Bagus, bisiknya. Lalu dia menciumku. Ciuman itu lembut, manis dan terasa seperti rasa bubur ayam hangat di tengah malam yang dingin. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, dengan disaksikan nyamuk-nyamuk nakal dan suara jangkrik, musim panasku resmi berubah menjadi musim semi yang berbunga-bunga. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Setelah malam pengakuan itu, statusku berubah drastis. Dari guru les yang canggung menjadi pacar guru les yang dimanja. Tentu saja, kami menyembunyikan ini dari Tante Wulan dan Bagus awalnya. Tapi Bagus, bocah cerdas itu, terlalu pintar untuk dikelabui. Kak Putri, bibirnya kok bengkak? Tanya Bagus polos saat aku datang mengajar keesokan harinya. Digigit semut ya? Aku tersedak air minum. Aditya yang sedang lewat sambil membawa piring buah naga hanya tersenyum miring penuh arti. Iya, semutnya gede banget Gus, jawab Aditya santai sambil meletakkan piring di mejaku, lalu tangannya tidak sengaja mengacak rambutku sebelum pergi. Wajahku merah padam. Bagus menatap kami bergantian dengan curiga. Hubungan kami berjalan manis. Aditya sering menculikku setelah jam les selesai untuk jalan-jalan keliling Jakarta naik motornya. Kami makan nasi goreng gila di pinggir jalan, nonton film di bioskop sambil pegangan tangan di bawah sandaran kursi,
Atau sekadar duduk di taman kota membicarakan masa depan. Aku baru tahu kalau di balik sikap dinginnya, Aditya itu sangat manja dan cliffhanger. Dia suka menyandarkan kepalanya di bahuku kalau sedang capek belajar, atau memainkan jari-jariku saat sedang mengobrol. Namun, kebahagiaan musim panas selalu punya batas waktu. Agustus datang. Waktunya bagi para mahasiswa baru untuk berangkat ke kampus impian mereka. Aditya diterima di Universitas Gadjah Mada, UGM di Yogyakarta, jurusan Teknik Sipil. Sementara, aku diterima di Universitas Indonesia, UI, Depok, jurusan Sastra. Jarak Jakarta, Yogyakarta memang tidak sejauh kutub utara dan selatan. Tapi bagi pasangan yang baru jadian sebulan, itu terasa seperti LDR antar galaksi. Malam sebelum keberangkatannya, Aditya datang ke rumahku. Kali ini dia izin resmi pada papa untuk mengajakku keluar sebentar. Kami duduk di dalam mobilnya yang diparkir di depan taman kompleks. Suasana hening. Tidak ada yang bicara. Aku sibuk memilih ujung bajuku menahan tangis. "Jangan nangis," kata Aditya lembut. Dia menarikku ke dalam pelukannya. Aroma tubuhnya yang khas membuatku semakin tidak rela melepaskannya. "Aku takut," bisikku di dadanya. "Di Jogja banyak cewek cantik, pinter, kalem. Nanti kamu lupa sama aku yang bawel dan ceroboh ini." Aditya terkekeh, dadanya bergetar. Dia mengangkat daguku agar menatap matanya. "Putri, dengerin aku, kamu tahu kenapa aku gambar kamu waktu tidur itu?" Aku menggeleng. "Karena di antara semua orang yang sibuk pencitraan di sekolah, cuma kamu yang apa adanya. Kamu tulus. Kamu lucu, dan kamu satu-satunya yang bisa bikin aku ketawa cuma dengan ngeliat tingkah laku kamu." Dia mengecup keningku lama. "Aku nggak akan lupa. Lagi pula, tiket kereta ke Jakarta nggak mahal-mahal amat. Setiap libur aku pasti pulang. Kita bisa video call tiap hari sampai kamu bosan lihat muka aku. Janji?" Tanyaku sambil menyodorkan jari kelingking. Aditya menautkan jari kelingkingnya dengan milikku. "Janji." Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!